Bismillahirrahmanirrahim. Inda akhina Abil Hasan As-Sidawi. Halik. Ada orang mati meninggalkan zauj, suami, wa ibu. Tamam? Zauj wa wa ikhwa li ikhwah li saudara-saudara seibu banyak. Kemudian asyiqa, saudara-saudara sekandung banyak. Ada Abul Hasan. Allah semampunya, Ketno. Ya Allah, zauj berapa? Abu Ya'la. Tahu Abu Ya'la? Allah musta'an. Najafan Abu Hamzah. Zauj wa wa ikhwali wa asyiqa. Zauj setengah. Kenapa? Dikarenakan tidak ada far'ul waris. Naam. Sepertiga. Kenapa sepertiga ya Abu Hamzah? Seperenam. Kenapa seperenam? Dikarenakan ada jam'un min ikhwah, sejumlah saudara. Ikhwali Zauj tengah, seperenam. Ikhwali seperenam. Ikhwal ini, banyak loh ini orangnya. Yang keempat asyiqa, saudara kandung banyak. Menyerah dia sampai sini. Zaid. Zauj tengah. Seperenam. Ikhwali asyiqa. Asyiqa 2/3. Ikhwali Satu kalau begini nih. Tengah sama seperenam sama 2/3. Keluyen. Allah musta'an ya kana Zaid. Nabi Muhammad. Zauj, suami dapat setengah. Ibu dapat seperenam. Saudara seibu mahjub. Saudara sekandung asabah. Allah musta'an. Ada kauluman? Tak ada yang benar demikian ya karena Muhammad illa anta. Allah musta'an. Iya. Wah. Rupanya pakar-pakar faraidnya menghilang rupanya ini. Abu Ubaidah. Allah musta'an. Abu Bakar. Pinter dia, Masya Allah ini. Ahli waris dari ahli faraid. Ahli ilmu waris dari Maslah. Ya Allah. Zauj sama setengah. Dapat seperenam. Baik, seperenam. Saudara seibu dapat berapa? Mahjub. Asyiqa, saudara sekandung asabah. Sama kayak Muhammad. Abu Mu'ad.
Ada ahli faraid dari Aceh. Masya Allah. Tahu ya, dari Aceh. Sabang lagi. Paling pucuk itu sudah itu. Dan lagi akhana Mu'ad. Daud dapat paruh. Suami dapat paruh. Terus Al-Um sudus dapat serenam. Ibu dapat serenam. Ikhwali mahjub. Saudara sekandung asyiqa berdua. Allahu Akbar. Orang lanang dapat berdua. Ada laki-laki dapat berdua illa zauj. Selebihnya perempuan kafir dapat berdua itu. Allah musta'an. Ada Muhammad Fidawi. Ada ahli faraid dari Fidayu ada. Anda ke Abu Amr? Ya kan, kan. Mau luru, sarang-sarang. Ya Allah. Ente bisi ide yang ngomong. Bisi ono Amr yang ngomong. Bisi ono. Allah Ta'ala. Ada Marjan. Masya Allah. Ala ahli faraid dari Blora. Lagi apa ada Marjan? Zaud setengah. Masya Allah, mutafaq alaih. Seperenam. Ikhwali mahjub. Asyiqa. Terkandung. Allah musta'an. Terus lanting di sini rupanya. Ada Abu Rekiyah. Ada ahli faraid. Lamongan ada. Langsung menyerah dari awal. Allah musta'an. Ada Abu Sulaiman. Ahli faraid dari Bengkulu. Ini Abu Sulaiman. Suami dapat tengah. Ibu dapat serenam. Ikhwali sepertiga. Suka mahjub. Kenapa kok mahjub? Karena jauh. Enggak, suami itu tidak bisa menghapuskan siapa-siapa. Dapat siapa bisa diem. Suami itu. Saya istri. Dapat siapa diem. Tidak bisa mengganggu orang lain. Allah musta'an. Nah, ikhwan. Jawaban ahli waris lagi. Ahli faraid dari Bengkulu mendekati. Asyiqa tidak dapat apa-apa. Alasannya dikarenakan sudah habis hartanya. Paham ya? Zaud suami dapat berdua dikarenakan tidak ada far'ul waris. Al-Um ibu dapat per-6 dikarenakan wujudul ikhwah, adanya banyak saudara. Ikhwali saudara seibu mendapatkan fulus istawiyah, sepertiga rata. Karena mereka itu ialah jalalah dalam Al-Quran. Farduhum hadha, inilah jatahnya mereka sepertiga. Tidak ada yang menghapuskan mereka. Tidak ada anak, tidak ada jad atau ada ab atau jid. Kemudian asyiqa nangis. Saudara kandungnya, kenapa kok nangis? Selesai, habis hartanya. Separuh. Tambah 1/6. Tambah 1/3. Berapa? 1. Ada Evan? 1/3 dengan 1/6 itu separuh. Separuh tambah separuh, gantep. Habis harta bendanya. Enggak ada lagi sisanya. Saudara kandungnya nangis. Saya saudara kandung. Enggak dapat. Saudara seibu dapat. Wah. Enggak ada wah lagi. Demikian ketentuan syariat dalam menentukan al-faraid. Ini disebut dengan masalah apa ya kan Hafiz? Ini masalah disebut dengan apa ini? Dalam ilmu waris. Allah musta'an. Disebut dengan apa ya kan Mujib? Maka terus Allah musta'an. Sundi, zakat berbalik.
Lo kan berambang lagi. Tidak nyambung. Allah subhanahu wa ta'ala gini. Terlalu berat dia. La haula wala quwwata illa billah. Abu Labibah. Dari mana Abu Labibah? Oh, dari mana? Namanya apa Abu Labibah? Mariot. Langsung ngerti-ngerti Mariot. Allah musta'an. Abu Lukman, namanya apa ini? Namanya apa itu? Akhun Mubarak ya, maka gini surah Akhun Mubarak itu. Ada Hamdalah. Namanya apa Hamdalah? Abu Musa. Abu Usama. Allah musta'an. Ada lagi akhana Abdul Rahman. Jamiyah. Mustarikah. Hajariyah. Mimbariyah. Umariyah. Himariyah. Dikatakan sebagai Umariyah nisbah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau orang pertama yang menetapkan qada seperti itu. Kalau beliau awalnya kayak tadi itu, suami separuh, ibu seperenam, ikhwah li ketiga, asyiqa nangis. Tahun berikutnya saudara kandungnya melakukan banding. Nggak bisa wahai amil mukminin, kami itu saudara kandung, dia saudara seibu, kami itu nyambung kedua orang, ayah dan ibu, dia nyambung ke satu arah, ibu saja. Saya kan lebih kuat daripada dia. Bagaimana kalau kemudian mereka dapat saya nggak dapat? Anggap. Apa ya? Mereka mengatakan anggaplah bahwa kita itu hajar, batu yang dilemparkan di laut. Nah, begitu. Ibunya kita sama. Sama. Kenapa kita nggak dapat? Mereka dapat. Umar mengatakan, ya kalau begitu. Akhirnya pada tahun yang terakhir ini diputuskan sama Umar ditashrik, musyarrikah. Sehingga yang sepertiga itu dibagi rata antara asyiqa, saudara kandung, dan ikhwaluhum, saudara ibu. Lakin hadal akhir qaul marjuh, bertentangan dengan nafsul ayat. As-shawab yang benar yang pertama tadi. Asyiqa nangis. Sehingga disebutkan pada Umariyah. Dikatakan sebagai mimbariyah, nisbah kepada mimbar. Umar menyampaikan di mimbar. Dikatakan sebagai hajariyah, dari kata-kata hajar tadi itu. Dikatakan sebagai yamiyah, yam, laut. Dari kata-kata mereka, lemparkan ke laut. Batu yang dilemparkan ke laut. Dan juga sempat mereka mengatakan, hab anna abana himar. Anggaplah, bapak itu himar. Kayak gitu. Paham? Sehingga disebut dengan himariyah. Gitu. Juga menjelaskan sebagian para ulama, kalau bapak mereka himar, ibu mereka atan. Atan ya, himar betina. Kalau bapak mereka batu, ibunya kerikil. Ada misalnya. Ya ini untuk menyatakan ada qaul marjuh. Allah musta'an. Namanya musyarikah ya. Masya Allah. Man hafidha falyaqra. Qara'tum? Masya Allah. Qara'tum jami'an tayyib. Laban. Kita naqra ya. Kita perlu dibaca sama antum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Masya Allah. Bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab ilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Ilmu sebelum berucap dan beramal. Masya Allah. Liqaulillahi ta'ala, dikarenakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'lam, maka ilmuilah, ketahuilah, annahu la ilaha illallah,
bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik, dan minta ampunlah untuk dosa-dosamu. Ini tamamul ayat, lengkapnya ayat. Fabada'a bil ilm. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ilmu. Dari kalimat apa itu? Dari kalimat fa'lam. Ilmuilah, ketahuilah. Baru kemudian menyebutkan ucapan al-qaul. Apa itu? Ucapan la ilaha illallah. Kemudian menyebutkan amalan dari sempurnanya ayat. Wastaghfir li dzambik, dan minta ampunlah untuk dosa-dosa kamu. Istighfar bisa amalan, bisa ucapan pula. Menunjukkan ya khanafitina azakumullah, ilmu itu lebih dahulu daripada ucapan dan amalan. Sehingga ya khanafitina azakumullah, semua ucapan, semua amalan, ketika berucap, ketika bertindak, ketika memiliki prinsip, berprinsip, ketika berakidah, ketika berakhlak, ketika bermuamalah, itu semuanya harus dibangun di atas dasar ilmu. Harus dibangun di atas dasar ilmu. Sehingga dalam berucap ala ilm, di atas ilmu. Ketika berbuat ala ilm, di atas ilmu. Ketika beriktikad, berkeyakinan ala ilm, di atas ilmu. Ketika bermuamalah, berhubungan sosial dengan masyarakat ala ilm, di atas ilmu. Ketika berakhlak ala ilm, di atas ilmu. Ketika berdakwah juga demikian, ala ilm, ala basirah, di atas basirah, di atas bimbingan, di atas ilmu. Hakadha ya ikhwan. Ini khanafitina azakumullah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Semua amalan mereka ya khanafitina azakumullah mabniyun ala ilm, dibangun di atas ilmu, ilmu syar'i, ilmu Quran dan sunnah. Demikian pula para tabi'in, atba'ut tabi'in, mereka semuanya menyampaikan, menyerukan supaya ilmu dan amal ini, supaya ucapan dan amal itu senantiasa dibangun di atas ilmu. Naam ya Pak. Masya Allah. Ini khanafitina azakumullah, mizah min mumayyizati da'wati salafiyah. Satu keistimewaan dari keistimewaan dakwah salafiyah ahli sunnah, atba'ur rusul, pengikutnya para rasul, dari kalangan para sahabat wa tabi'in, dan yang sejalan dengan mereka sampai hari ini. Mereka ini khanafitina azakumullah mengedepankan yang namanya ilmu daripada yang lainnya. Tamam, ahli sunnah ialah para ulama, orang-orang yang alim. Mereka ialah tullabul ilm, talabatul ilm, para pencari ilmu. Mereka adalah orang-orang yang haus ilmu. Sehingga dakwah mereka dibangun di atas dasar ilmu, basirah, bimbingan, petunjuknya Rasulullah SAW. Sehingga tidak semata-mata hamas, semangat belaka, semangat semu tanpa ilmu. Tidak dibangun di atas al-jahl, kebodohan, tetapi betul-betul dibangun di atas dasar ilmu. Ketika mereka menyampaikan suatu perkara, ada dasarnya, ini ayatnya, ini hadisnya. Dalam semua bab, dalam semua bidang, dalam semua ucapan, dalam semua amalan, dalam dakwah mereka, itu didasari dengan ilmu syar'i, Alkitab was sunnah. Nama ikhwan, dikarenakan memang orang-orangnya pun juga demikian, para tullabul ilm, para pencari ilmu. Masya Allah. Dan ini pula khanafitina azakumullah yang dinasihatkan oleh para ulama kita dulu sampai sekarang.
menasihatkan kepada kaum muslimin supaya mereka memiliki semangat iqbal alal ilm, semangat mencapai, menggali, mencari, mengkaji ilmu yang syar'i. Masya Allah. Sehingga dakwah mereka dakwah yang qawiyah, dakwah yang sangat kuat argumentasinya, sangat kuat hujjahnya. Tamam, bisa mematahkan syubhat, penyimpangan-penyimpangan berpikir, penyimpangan-penyimpangan keyakinan, penyimpangan-penyimpangan ibadah yang terjadi di tengah-tengah umat. Mereka bisa meluruskannya, membantahnya dengan kemantapan ilmu yang ada pada mereka. Tamam, dan ini khonafidina azakumullah dibuktikan dalam mereka. Karya-karya ilmu dalam semua bidang ilmu itu semuanya dari Ahlussunnah wal Jamaah, dari salafun salih, dari kalangan para sahabat, wa tabi'in wa tabi'ihim, kutubul ahadits, buku-buku hadis dari mereka sumbernya. Kutubul tafsir, buku tafsir dari mereka sumbernya. Kutubul fiqh, buku-buku masalah fikih dari mereka sumbernya. Kutubul nahu, buku-buku masalah nahu dari mereka sumbernya. Kutubul adab wal asy'ar wal abiyat dari mereka sumbernya. Sehingga khonafidina azakumullah, semua pihak, semua kelompok yang di luar Ahlussunnah wal Jamaah, semua ilmu mereka itu diambil dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ada pada Ahlussunnah wal Jamaah salafiyin, dan bahkan lebih bagus, lebih lengkap, lebih indah lagi. Itu kalau memang mereka punya ilmu yang selain salafiyin. Masya Allah. Adapun dakwah-dakwah yang lainnya, jamaat, kelompok-kelompok, sekte-sekte yang lainnya, selain pengikutnya para rasul dari kalangan para sahabat tadi dan yang setelah dengan mereka sampai sekarang ini dan sampai yaumul qiyamah nanti, maka dakwah mereka ikhwan fillah azakumullah ada yang dibangun di atas dasar semangat belaka, hamasah diniyah, semangat belaka dengan tanpa ilmu. Akibatnya ikhwan fillah azakumullah, semangat, dorongan semangat semata-mata dengan tanpa dasar ilmu menyebabkan mereka terperosok, terjatuh dalam sekian lumpur-lumpur yang menyesatkan. Dalam dakwah dalam bentuk pengeboman, bom sana, bom sini, tembak sana, tembak sini, sikat sana, sikat sini, hancurkan ini, hancurkan itu. Itu semua ya dakwah yang dibangun di atas dasar hamasah, semangat belaka dengan tanpa ilmu. Paham? Maka sistem dakwahnya Jamaatul Jihad hamasah belaka, semangat belaka dengan tanpa ilmu. Wahakadha dakwah yang dilakukan oleh jamaah kompor wa selimut, Irqatut Tabligh, itu juga didasari atas hamasah diniyah bila ilm, semangat keagamaan semata dengan tanpa ilmu, namun didasari oleh kejahilan, oleh kebodohan mereka tentang agama ini. Akhirnya mereka ikhwanafiddin azakumullah banyak melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari syariat, menyimpang dari Islam. Mereka banyak terjatuh dalam perkara kesyirikan billah. Mereka melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dalam dakwahnya. Khuruj keluar 3 hari. Lebih zen lagi 40 hari. Lebih mantap lagi 3 bulan. ITB kata mereka. Ini lebih mulia daripada berangkat haji ke Mekah kata mereka. Apa ITB itu?
Bukan IMB loh ya. Bukan. Jangan salah paham. IPB. India, Pakistan, Bangladesh. Kalau mereka bisa keliling ke tempat-tempat ini, ke India, ke Pakistan, ke Bangladesh selama 3 bulan, kemudian pulang dari sana, khalas, dia telah mencapai tingkatan yang tinggi dalam firqah beling satu ini. Kiainya sudah ini. Ini lebih mulia daripada haji kata mereka. Allahul musta'an. Jadi khanafitina azakumullah, sekian banyak kebodohan mereka terjadi di kancah dakwah yang mereka lakukan. Sebab dakwah mereka ya khanafitina azakumullah tidak dibangun di atas dasar ilmu yang syar'i, namun dibangun di atas dasar hamasah diniyah, semangat keagamaan belaka, dibangun di atas dasar al-jahl, kebodohan dengan tanpa ilmu. Allahul musta'an. Ada pula ikhwan fillah azakumullah, sebagian jamaat, kelompok-kelompok sempalan kaum muslimin membangun dakwahnya di atas hawa nafsunya, al-hawa wa ittiba'ul mutasyabihat, mengikuti ayat-ayat yang belum jelas, yang rancu, dalam rangka untuk menyebarkan dakwahnya. Mereka ini khonafidina azakumullah yang kemudian banyak memunculkan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan umat. Muncul pemikiran takfir, mengkafirkan pemerintah muslim. Muncul pemikiran takfir, mengkafirkan yang bukan golongannya. Muncul lagi pemikiran-pemikiran yang lainnya dikarenakan hawa nafsu yang ada pada mereka. Paham? Dan ini semuanya khonafidina azakumullah kembali pada satu perkara, yaitu dakwah mereka tidak dibangun di atas al-ilm, masalah ilmu. Ini pula khonafidina azakumullah yang mengakibatkan sesatnya orang-orang Nasara, orang Kristen, di mana mereka semangat beribadah, semangat menghamba, rohbaniyah, kependetaan, dan yang semisalnya dengan tanpa ilmu syar'i dari mereka. Sehingga mereka pun dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ad-dallun, orang-orang yang sesat. Namanya itu Nasara, dan itu yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan aslu kufri Nasara al-amal bila ilm. Asal muasal kekufurannya orang-orang Nasara ialah mereka beramal dengan tanpa ilmu. Allahul musta'an. Hakadha ikhwan. Maka di sini khonafidina azakumullah, bab ini menyemangati kita supaya kita senantiasa lebih bersemangat belajar agama, lebih semangat untuk berilmu, supaya ucapan-ucapan kita, perbuatan-perbuatan kita, i'tiqad, keimanan kita, ibadah kita, muamalah akhlak kita, dan semua kita itu dibangun di atas ilmu, di atas basirah, di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Qala rahimahullahu ta'ala, wa innal ulama hum warathatul anbiya. Dan sesungguhnya para ulama, mereka ialah pewaris para nabi. Ulama apa ini ya ikhwan? Yang dikatakan sebagai pewaris para nabi, ulama apa ini? Apakah mereka itu ulama sains? Apakah mereka itu ulama ilmu alam? Apakah mereka itu ulama ilmu sosial? Apakah mereka itu ulama ilmu medis? Apakah mereka itu ulama ilmu-ilmu keduniaan yang lainnya? Atau ulama apa mereka ini? Ulama apa ya kawan? Hah? Ulama apa ini? Ulama syariah. Ulama orang-orang yang mumpuni, yang dalam keilmuannya tentang agama ini
Kok bisa begitu, Mas? Masa mengkhususkan orang-orang yang pandai agama saja yang dikatakan sebagai ulama? Yang kita inginkan di sini ialah ulama pewaris Nabi. Bukan semata-mata orang yang dijuluki pakar, alim. Tapi ulama pewaris Nabi. Siapa mereka itu? Ulama syariat. Mereka adalah ulama syariat yang mengerti tentang agama ini, yang mendalami, yang mumpuni keilmuannya tentang sunnahnya Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Kenapa dikhususkan hanya ulama syariah, ulama sunnah? Dikarenakan mereka itu pewaris para nabi. Sementara para nabi tidak mewariskan ilmu sains, tidak mewariskan ilmu biologi, tidak mewariskan ilmu geografi, tidak mewariskan ilmu matematika, atau yang semisalnya. Tetapi para anbiya, para nabi dan para rasul itu mewariskan ilmu tentang wahyu Allah Subhanahu wa taala, mewariskan ilmu tentang ayat-ayat Quran dan hadis-hadis mereka yang mulia. Mewariskan ilmu din, ilmu agama, sebagaimana yang disebutkan setelah ini. Beliau mengatakan setelah itu, warrasul ilma. Mereka para nabi, mereka mewariskan ilmu, ya ikhwan. Sama riwayatnya ada yang lafaz walam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Para anbiya, para rasul tidak mewariskan dinar atau dirham. Wa innama warrasul ilm. Mereka hanya mewariskan ilmu. Ilmu apa ini? Ilmu syariah, ilmu din, ilmu agama, ilmu tentang sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ilmu tentang Al-Quran, Al-Hadis, dan penjelasan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Masya Allah. Dan ini khanabitina azakumullah merupakan fadilatun azimah lil ulama. Keutamaan yang sangat agung, yang sangat besar bagi para ulama. Dikarenakan mereka ialah pewaris para nabi, menunjukkan bahwasanya para ulama itu orang-orang yang sangat dekat dengan para nabi. Kata ikhwan, yang namanya ahli waris bukan orang tahu. Kalau ada orang mati, halik, ada orang mati, meninggalkan fulan, wa fulan. Mereka yang disebutkan namanya ini tadi, fulan dan fulan, itu kerabat terdekat sang mayit tadi, sehingga menjadi ahli warisnya. Tidak mungkin ahli waris orang tadi itu yang tinggal jauh di luar sana. Tidak. Orang yang sangat dekat dengan sang mayit tadi, sehingga dikatakan sebagai ahli waris. Maka demikian pula para ulama, mereka dikatakan sebagai pewaris para nabi, ahli warisnya para nabi, dikarenakan mereka itu sangat dekat dengan para anbiya. Wa hadza fadlun azim. Ini keutamaan yang sangat besar, yang sangat agung bagi para ulama. Masya Allah. Qala rahimahullahu ta'ala, wa man akhadahu, maka barang siapa yang mengambil ilmu ini, ilmu agama ini, yang mempelajarinya, yang mengkajinya, akhadha bihadhin wafir, maka dia berarti telah mengambil bagian yang sempurna dari warisan para nabi tadi. Masya Allah. Warisannya ini, khonabidina azakumullah, tidak perlu rebutan untuk mendapatkannya. Beda dengan warisannya orang-orang selain para anbiya wa rusul yang mewariskan harta benda, rebutan, dibagi, ada yang dapat seperdua, ada yang sepertiga, ada yang seperenam, ada yang gugur, ada yang nangis, ada yang ngamuk, ada yang asobah, dapat sisa, ila akhirih. Itu dunia, rebutan.
Tetapi kalau warisannya para nabi, warisannya para rasul, itu bisa diambil, bisa dicapai oleh siapa saja yang ingin mengambilnya. Dan itu diserahkan kepada masing-masing kita. Kalau kita kepingin mendapatkan warisannya para nabi, ya semangat untuk menggali agama ini. Semangat untuk mengkaji, mengilmui, dan mengamalkan agama ini. Semakin dia dalam mengkajinya, semakin luas dalam mempelajarinya, semakin semangat dalam mengamalkannya, maka semakin sempurnalah jatah warisan dia. Dan kalau dia sudah mendapatkan jatah warisan para nabi tadi itu, mendapatkan ilmu, tidak bisa diutik-utik sama yang lainnya, tidak bisa diungkit-ungkit sama yang lainnya, tidak bisa dirampok sama yang lainnya, tidak bisa diganggu sama yang lainnya. Hakata ya Allah. Masya Allah. Faman akhadahu akhadha bihablin wafir. Maka barang siapa yang mengambil ilmu ini, maka berarti dia telah mengambil jatah warisan yang banyak, jatah warisan yang sempurna. Maka tentunya khonabidina azakumullah, kalau orang itu semangat untuk mendapatkan warisan bapaknya, atau warisan mbahnya, atau warisan ibunya, atau yang lainnya, semangat dapat, rela berkorban, rela mati, rela kelahi, rela pengabdian ila akhirih, semangat seperti itu. Maka tentunya khonabidina azakumullah, dia tentunya harus lebih semangat lagi untuk merebut, mendapatkan warisannya para anbiya wal mursalin. Sebab ilmu itu jauh lebih berharga, jauh lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Ada ya? Nah, ada ya. Ini berarti semangat untuk belajar ilmu agama supaya mendapatkan warisan yang lebih banyak lagi dari warisannya para anbiya wal mursalin. Hakata ya. Namun khonabidina azakumullah, kenyataannya di kalangan kaum muslimin enggak demikian kebanyakan mereka. Mereka ternyata lebih senang dengan warisannya bok-boknya, lebih senang dengan warisan bapak-bapaknya, moyang-moyangnya, bah-bahnya, atau yang semisalnya. Lebih senang ini rupanya mereka ya Pak. Padahal yang namanya dunia zahil, akan binasa. Dunia itu fana, akan hancur. Berapa nilai warisan bapak kamu itu berapa? Hah? Sak kaya-kayanya bapakmu, mbahmu, itu sedikit nilainya, dunia itu sedikit. Ada apa-apanya? Sebentar aja, sudah habis. Hah? Walaupun mungkin saking banyaknya kamu dapat jatah warisan yang bisa dimakan 10 turunan. 10 turunan. Itu kamu hanya bisa menikmati sebagiannya saja. Kamu mampus, ya sudah. Kamu tidak akan bisa lagi menikmati harta tadi. Gantian. Sekarang harta tadi itu yang jadi rebutan anak-anak kamu. Rebutan kerabatmu. Wah, ada harta benda ya ikhwan. Allahul musta'an. Padahal khonabidina azakumullah, warisannya para anbiya wal mursalin adalah warisan yang mulia, warisan yang agung, yang justru dengan warisan ini seseorang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu menjadi orang yang mulia, orang yang agung, orang yang terhormat di kalangan masyarakatnya, terhormat bahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sekian banyak keutamaan, dengan sekian banyak jaminan. Masya Allah. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Maka ya khonabidina azakumullah, tentunya kita harus berupaya semaksimal mungkin, berupaya dengan sungguh-sungguh untuk saling berebut, merebutkan warisan para anbiya wal mursalin ini tadi. Seharusnya kita punya semangat yang tinggi, yang kalau seandainya diadakan sayembara untuk mendapatkan warisan para anbiya wal mursalin ini tadi,
Semangat kita untuk mendapatkannya. Rela berkorban, berusaha, berjuang dengan sabar, dengan telaten, dengan ulet untuk mendapatkan satu itu. Masya Allah. Hada ikhwan wirasatul anbiya al-ilm. Warisannya para nabi dan para rasul, yaitu warisan ilmu. Biarkan mereka kelahi sendiri, ribut sendiri, urusan warisan bapak mereka, urusan warisan ibunya mereka, atau urusan warisan mbahnya mereka. Dan kamu harus lebih serius untuk mendapatkan warisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya, sehingga kamu terus berupaya supaya bisa menjadi ahli warisnya langsung, tidak semata-mata mendapatkan jatah sedikit. Itu namanya asabah ma'al ghair, sedikit lah, tetapi kamu terus berusaha sehingga menjadi ahli warisnya langsung, yaitu menjadi para ulama, menjadi para masyayikh, menjadi maratiul ummah, rujukan umat. Allahumma. Qala rahimahullahu ta'ala, wa man salaka tariqan, dan barang siapa yang menempuh suatu jalan, yatlubu bihi ilma, di mana dia mencari dengan upaya tadi ilmu, dia mencari ilmu dengan upaya tadi, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia jalan menuju ke dalam surga. Masya Allah. Ini fadilah rihlah ilmiah, keutamaan rihlah, kepergian dari rumah menuju ke tempat-tempat ilmu dalam rangka untuk mencari ilmu. Bukan sini ikhwan, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan. Ini jalan mengandung dua makna. Jalan yang maknawi dan jalan yang hissi. Jalan yang hissi, yang jelas-jelas ya jalan. Artinya kamu menempuh perjalanan dari rumah kamu menuju ke tempat-tempat ilmu, menuju ke majelis-majelis ilmu, halaqah-halaqah ilmu, baik dengan jalan kaki atau naik kendaraan atau semisalnya, dalam rangka untuk mencari ilmu. Satu, dari Sabang datang ke majelis ilmu untuk mencari ilmu, itu namanya salaka tariqan, menempuh jalan. Dari Merauke menempuh jalan untuk mencari ilmu, itu yang paling jauh, ujung ke ujung. Tidak kemudian dipahami, kemudian dekat nggak dapat, lah dapat. Yang penting dia salaka tariqan, menempuh jalan, betul-betul dia mendatangi tempat-tempat ilmu, mendatangi majelis-majelis ilmu, mendatangi marakizul ilm, markas-markas ilmu, min marakiz ahli sunnati wal jamaah. Salaka tariqan, itu namanya tariqun hissi. Paham ya? Mafhum. Rumahnya dia di pasar sana, jangan begitu. Ada pengajian di sini, dia datang dari pasar, jalan kaki, atau naik beca, sepeda pancal, sepeda motor, atau semisalnya ke tempat ilmu, dalam rangka untuk mencari ilmu. Salaka tariqan, termasuk upaya untuk menempuh jalan mencari ilmu. Mafhum? Ini tariqun hissi. Tariqun ma'nawi, maknanya ialah semua upaya, segala cara untuk mendapatkan ilmu dalam bentuk menghafalkan ilmu, menulis ilmu, murajaah ilmu, mendengarkan ilmu, paham? Dan semua perkara-perkara yang dengan itu dia bisa menghasilkan ilmu, itu juga termasuk salaka tariqan. Dia telah menempuh jalan untuk mencari ilmu. Paham ya? Ada huwa.
sehingga dia mendengarkan ceramah-ceramah, dengarkan sama dia dengan serius, dengan baik untuk tafaqquh fiddin, memahami agamanya. Salaka tariqan. Dia menulis di rumahnya, ditulis ilmu tadi itu. Dalam bukunya, keterangan-keterangan yang dia dapat ditulis. Salaka tariqan. Dia membaca ilmu, membaca kitabnya para ulama untuk istifadah, mengambil faedah dari buku-buku tadi. Salaka tariqan. Dia menghafalkan ilmu, menghafalkan ayat atau hadis atau keterangan para ulama atau kaidah ilmiah sahihah atau yang semisalnya. Salaka tariqan. Paham? Wahada. Dia murajaah. Salaka tariqan. Itu semua ikhwan fillah azakumullah, segala upaya, segala cara untuk menempuh jalan, untuk mendapatkan ilmu, itu salaka tariqan. Berarti kita dalam menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu. Saya mencakup tariqun hissi dan tariqun ma'nawi. Yang penting tujuannya untuk mendapatkan ilmu syar'i. Masya Allah. Pahalanya apa ya ikhwan? Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju ke dalam surga. Ada tashil duniawi, ada tashil ukhrawi. Kemudahan ini ada kemudahan di dunia, ada pula kemudahan di akhirat. Kemudahan di dunia di antaranya ialah Allah mudahkan bagi dia untuk mendapatkan ilmu yang hendak dia capai, yang hendak dia raih, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Dan tentunya ya Allah, ini bagi mereka yang semangat, yang betul-betul semangat juang yang tinggi, sungguh-sungguh serius, sabar, ulet untuk belajar. Akan dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu yang hendak dia capai. Kemudahan yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan, memberikan taufik, memberikan hidayah kepada dia untuk mengamalkan ilmunya. Jadi kalau dia mencari ilmu ya ikhwan, lillahi ta'ala, mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimudahkan untuk mengamalkan ilmu tadi. Kemudahan yang lainnya di dunia maksiat, Allah Tabaraka wa taala akan membuka untuk dia pintu ilmu-ilmu yang lainnya yang sebelumnya belum pernah terbetik di kepala dia. Karena Allah akan anugerahkan untuk dia miftahul ulum, kunci perbendaharaan ilmu-ilmu yang lainnya. Dia belajar ilmu ini, dipelajari, terus belajar. Ternyata semakin dipelajari, semakin terbuka jalan yang lainnya, pintu yang lainnya, terus begitu. Sehingga semakin jauh, semakin luas, semakin berkembang, semakin banyak ilmu yang dia dapatkan. Yang sebelumnya mungkin belum terpetik dalam benaknya dia. Tahunya dia yang namanya nahwu, isim, fi'il, dan huruf. Terus dipelajari, ternyata ada pembagian yang lainnya. Terus, ternyata sekian banyak dan luasnya ilmu nahwu tadi. Jangan begitu. Masalah mustalah, dia ngerti ada yang sahih, dhaif, hasan, tahu dia. Dia pelajari dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Ternyata dibuang lagi ilmu yang lainnya. Sahih, ada pembahasannya. Hasan, ada pembahasannya. Dhaif, juga demikian. Ternyata ada pembahasan ilmu-ilmu yang lainnya. Terus, demikian terus, berkembang. Ternyata luas ilmu yang dia dapatkan. Belum lagi kalau dia mempraktikkan nahwu tadi. Belum tadi kalau dia mempraktikkan mustalah tadi. Belum lagi kalau dia mempelajari fiqh Islam sesuai dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kalau dia mempelajari akidah Islamiyah yang sahihah. Wahada. Terbuka yang sebelumnya tidak terbetik di kepala Anda
ternyata dengan Anda mencari ilmu, dengan semangat belajar, dimudahkan dan dibukakan oleh Allah Taala kunci pintu-pintu yang lainnya. Hadza tashil dunyawi, kemudahan di dunia ini. Adapun kemudahan di akhirat nanti ialah kemudahan untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ialah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeberangi jembatan Sirat yang dibentangkan di antara dua neraka jahanam yang ujungnya ialah surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahibul ilm, orang yang belajar ilmu agama dengan ikhlas, diamalkan dengan sungguhnya, tidak akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeberangi sirat tadi, jembatan tadi yang dibentangkan di atas dua neraka jahanam yang ujungnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Di mana jembatan ini disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pisau, wa mazallah, membuat orang tergelincir dalam keadaan dia di atas neraka jahanam. Dalam keadaan pula jahanam ada galah-galah yang menyambar orang di atasnya. Dalam keadaan pula semua orang pasti akan melewatinya. Dan ketika dia akan nabitina azakumullah, seluruh para anbiya wal mursalin, mereka semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan orang yang di atas jembatan tadi. Allahumma sallim, ya Allah selamatkan. Keadaan yang sangat mengerikan ya Pak. Ada yang melewatinya seperti kilat, ada yang melewatinya seperti kuda jantan yang kencang larinya, ada yang melewatinya seperti orang yang berlari, ada yang seperti berjalan, ada yang merangkak, ada pula yang jatuh. Sangat mengerikan ya Pak. Dan sahibul ilm, orang yang memiliki ilmu, yang dulunya di dunia dia menempuh sekian banyak rintangan, gangguan, cobaan dengan kesabaran, kesungguh-sungguhan, keuletan, itu nanti insyaallah taala akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeberangi sirat tadi sampai menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh para ulama kita, al-ilm ialah aqrabut turuq al-musilah ila al-jannah. Al-ilm huwa aqrabut turuq al-musilah ila al-jannah. Ilmu itu ya ikhwan ialah jalan pintas yang terdekat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bil ilm, dengan yang namanya ilmu. Di hadis ini riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah." Ada ikhwan, keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang rihlah ilmiah. Maka dari sini para mu'minazakumullah, dinasihatkan untuk kita semuanya untuk as-sabr, sabar dalam belajar agama. Jangan mudah putus asa, jangan mudah loyo, terus sabar, pantang mundur, sabar, teguh, ulet, sungguh-sungguh, yang rajin. Insyaallah taala akan diberi kemudahan oleh Allah Taala untuk mendapatkan ilmu yang dicari, mendapatkan ilmu yang dicapai. Dan ingat, pahala dari Allah Taala dan juga yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada bagi para thulabul ilm, bagi para pencari ilmu, bagi orang-orang yang rihlah ilmiah dalam rangka untuk mencari ilmu. Maka fasbiru, kamu sabar dalam belajar, sabat, yang teguh, yang ulet, yang sungguh-sungguh, yang rajin dalam belajar, supaya mendapatkan sekian banyak fadilah, sekian banyak keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Taala dan juga oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ingat, ini semuanya ikhwan didapatkan oleh orang-orang yang sungguh-sungguh. Ada orang yang berleha-leha, tidak ada kesungguhannya sama sekali. Walaupun dia itu sampai puluhan tahun, sampai jenggotnya putih kabeh, anaknya 20, dia bodoh, nggak bisa apa-apa. Dikarenakan tidak ada kesungguhan. Paham? Demikian pula orang yang niatan ilmunya,
niat belajar ilmunya bukan lillahi ta'ala, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pada ikhwan, ilmu yang seperti ini bala'un alaih, akan menjadi bala untuk dia. Sehingga keutamaan tadi itu untuk orang-orang yang belajar ilmu agama dalam rangka ikhlas karena Allah, memahami agamanya dengan baik, untuk beribadah kepada Allah dengan ilmu. Adapun orang yang niatnya untuk lighairillah, untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka untuk dianggap tenar di kalangan masyarakatnya, Pak Yai, Pak Ustadz, 1.000 umat, 1.000 umat, dai tenar, dai kondang, dan misalnya, maka dia senang dengan gelar LC-nya atau gelar MA-nya, apalagi MAG. MAG itu lulusan Indonesia ya Pak, bukan keagamaan, sekolah dengan Dewi, paham? Dengan Dewi ya. Nah, atau dengan dokternya, atau dengan kiai hajinya, atau dengan BA-nya, sekolah yang, atau insinyurnya, atau DRS-nya di rumah saja. Ada misalnya. Ini ciri-ciri orang-orang yang mencari ilmu agama hanya dalam rangka untuk ketenaran atau dalam rangka untuk dunia. La haula wala quwwata illa billah. Mencari ilmu agama dalam rangka untuk dunia. Dia rela untuk menghancurkan ilmunya. Dia rela menghancurkan dakwahnya. Dia rela untuk menghancurkan pesantrennya bahkan dalam rangka untuk yang namanya dunia. Pak Yai model seperti ini, di mata dia itu semuanya hijau dengan yang namanya dunia. Di mata dia, di benaknya dia, real Saudi, rupiah Indonesia, atau dolar Amerika. Otaknya dunia terus. Ini ciri-ciri kiai yang betul-betul memang kepingin dunia, bukan dalam rangka untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kiainya sekeranjingan dunia ya ikhwan, dia rela dia ribut dengan muridnya, dikarenakan muridnya itu tidak bisa membayar SPP-nya, ribut dia dengan muridnya. Tidak bisa bayar SPP, ribut dia. SPP-nya dia atau SPP anaknya murid dia, ribut dia. Rela itu. Rela pula dia menanggalkan rasa malunya sebagai seorang dai, sebagai seorang ustaz, sebagai seorang kiai. Rela dia untuk ribut dengan muridnya urusan SPP. Dalam keadaan muridnya tadi tidak mampu. Dia tahu dia nggak mampu. Orang yang melarat, orang yang miskin, dalam rangka untuk belajar, datang ke pesantrennya, ingin belajar sunnah, ingin belajar salaf, menaruh anaknya di pondoknya dia, dalam rangka belajar sunnah, belajar salaf, tidak mampu. Ya Allah, utang dulu. Ternyata ketika orang ini belum bisa bayar penuh, masih nunggak utangnya sekian ratus ribu, rela ditagih sampai di pasar. Bayangkan, sama Pak Yainya langsung. La haula wala quwwata illa billah. Rela pula, kemudian dia ribut sama muridnya tadi, eyel-eyelan, marah-marahan. Urusannya apa ya Pak? Urusan yang namanya dunia. Dalam keadaan sudah gendut perutnya itu. Sudah gendut perutnya itu. Sudah mewah kendaraannya itu. Sudah mentereng pesantrennya itu. Sudah banyak santrinya itu. Sudah banyak tambaknya itu. Luar biasa. Tetapi uang yang cuma jumlahnya ratusan ribu rupiah rela dia pertahankan, rela dia sampai. Tidak seperti itu karena bikin azakumullah. La haula wala quwwata illa billah. Bayangkan muridnya kepengen belajar. Ya, kepengen belajar, tidak mampu. Tidak mampu. Yang mengumpulnya utang, tanggung jawab dia. Tidak mampu. Tetap dikasih ya. La haula wala quwwata illa billah. Ya Ustaz,
Masa kayak gitu dakwahmu itu? Apa nggak malu kamu dengan seperti yang gendut seperti itu? Apa kamu nggak malu? La haula wala quwwata illa billah. Seharusnya kamu itu merasa terpanggil untuk membiayai sekian banyak orang yang nggak mampu untuk belajar. Ya Allah, gratis kalau saya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Niatannya ia dalam rangka supaya orang-orang kaum muslimin itu bisa mempelajari agama dengan baik, bukan urusan duit. Apalagi di pasar najisnya. Nggak etis itu Pak Ustaz. Pak Yai opo kayak gini nih. Nggak etis Pak Ustaz. Nagih orang seperti itu yang nggak mampu di depan murid-murid kamu. Nggak etis Pak Ustaz. Nggak etis. Dan justru Allah, tindakan yang seperti ini menunjukkan dengan wuduh, dengan jelas kepada kita memang dakwahnya Pak Yai satu ini, Pak Ustaz satu ini memang untuk urusan dunia, untuk urusan duit, untuk urusan rupiah, tidak mengedepankan yang namanya keikhlasan atau keilmuan atau keinginan supaya kaum muslimin belajar ilmu agama dengan sebaik-baiknya. La haula wala quwwata illa billah. Jangan gitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ya Allah, la takunu mithlah. Kalian jangan seperti Pak D kita yang satu ini. Jangan ya ikhwah. Lebih baik kamu tuh kurus krempeng. Perutnya kamu tuh menipis. Krempeng begitu. Tapi kamu ikhlas dalam berdakwah. Ikhlas dalam menyampaikan ilmu agama. Karena lebih mulia ya ikhwan. Lebih mulia ya ikhwan. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Dua kiranya atau gimana kiranya kalau kira-kira Pak D tadi itu, Pak Kiai Haji tadi itu ditaruh di mahat kita ini ya ikhwan. Wah, saya jamin langsung turun drastis badannya itu. Langsung krempeng kalau sini ya ikhwan. Ada ikhwan. Krempeng, sini bukan nyari fulus. Bukan nyari fulus. Di sini yang diopeni santri-santri sing nggak ada yang mampu ini. Allah musta'an. Tapi apa? Niatan kita bukan untuk membalik orang, untuk membalik orang untuk membayarkan semisalnya. Semampu dia nggak mampu. Dan dia sungguh-sungguh dalam belajar, kita bantu dia. Ya Allah, belajar di sini. Silakan. Teruskan. Semangat belajar. Jangan mikir makan. Jangan mikir sedih. Jangan mikir yang lainnya. Dikarenakan niatan awal ialah keikhlasan dalam berdakwah, keikhlasan dalam menginginkan kaum muslimin paham akan agamanya. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Ingat ya ikhwan, la takunu mislah. Kalian jangan seperti orang yang satu ini, Pak kita ini ikhwan, yang ribut urusan dunia dengan muridnya. Yang lucu lagi ya ikhwan, yang lucu lagi, dia berdalil, sayang loh. Ngerti ini mulai gak mampu, masih punya utang tunggakan berdalil. Itu zaman dulu itu, zamannya Nabi SAW itu, ada sampai kemudian harta benda itu sampai disita dikarenakan utangnya dia, ada itu. Ya memang ada Pak D. Disebutkan dalam buku-buku fikih memang ada. Kitabul Hijr untuk orang yang muflis, orang yang bangkrut, yang banyak utangnya. Iya. Tapi kasusnya bukan ini sekarang yang kamu hadapi Pak D. Santrimu, orang yang dulu belajar sama kamu, yang nggak mampu, yang kepengen belajar, dia punya utang. Seharusnya kamu itu Pak D, rela membiarkan uang yang sedikit itu lillahi ta'ala supaya dia pindah dalam beragama. Itu yang pertama. Yang kedua, seharusnya kamu Pak D mengikuti anjurannya Allah Ta'ala yang gharul mu'sir, memberikan tangguhan kepada orang yang nggak mampu, atau lebih afdal lagi ialah at-tajawuz anil mu'sir, memaafkan orang yang nggak mampu. Ya Allah, diikhlaskan lillahi ta'ala, surga balasannya. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu pula yang diajarkan oleh para sahabat kita yang mulia. Ada di kalangan mereka yang Allah, para sahabat yang kesana kemari membawa buku utang. Ada itu ya kan, bukan hadisnya dalam As-Sahih Al-Musnad mimma lam sahihain Asy-Syaikh Ibnu Hajar rahimahullah taala. Ada itu ya kan. Yang utama dia dicari. Cari tempo, dicari orangnya, mana orangnya? Pas dia mencari seorang, lari orangnya ya kan. Masuk ke sebuah rumah. Ketemu sama dia, keluar.
Keluar dia. Jatuh tempo, mana bayar utang kamu ini? Ditagih. Mau begitu. Kata dia, Allah ya aku saya nggak mau. Maka dia mengatakan, Allah, sungguh demi Allah kamu nggak mampu, kamu muhsir. Allah saya nggak mampu, saya nggak mampu bayar. Alas, tajawaz anka, saya maafkan kamu kalau begitu. Saya ikhlaskan, ada masalah utang kamu. Coret nama dia. Ya ini yang seharusnya kamu contoh, dan kemudian ngamuk-ngamuk malah berhujjah dengan sekian banyak dalil yang enggak pada tempatnya, Pak Ji. La haula wala quwwata illa billah. Allahul musta'an. Ala kulli hal la takun mithlah. Kamu jangan kayak orang seperti ikhwan. Tamam? Dan insyaallah taala kita teruskan lagi pembahasan berikutnya. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.